Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Intips, informasi dan tips Ramadan. bareng sama Johan Dan juga Novita. Oke, dan pastinya pada kesempatan hari ini kita bakalan ngebagiin tips seputar kesehatan ya. Cuma sebelumnya diingetin dulu untuk pemirsa Rati TV yang nonton kita, tayangan Intips juga bisa Anda saksikan lewat akun YouTube ya. YouTube Ratih TV Kebumen dan Facebook di Ratih Televisi. Oke, jadi jangan lupa buat yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share pastinya ya. Komen juga boleh, Cuk. Komen boleh? Oh, boleh. Komennya yang baik-baik ya. Iya. Oke, yang namanya puasa sih ya Nop ya, ini kan masih dalam suasana puasa ya kan. Nah, yang namanya puasa itu orang kan biasanya itu jelas puasa itu nggak makan nggak minum, dan itu akan yang namanya kekurangan cairan karena nggak bisa dibilang dalam seharian itu nggak mengkonsumsi air mineral gitu ya. Itu tuh dapat menyebabkan yang namanya produksi air liur itu berkurang gitu. Padahal air liur sendiri itu berfungsi untuk membantu membersihkan rongga mulut sama gigi gitu. Dan kurangnya dari produksi air liur itu dapat menjadi pemicu timbulnya yang namanya masalah gigi sama mulut gitu. Kita sakit gigi atau bau mulut ya? Nah, sakit gigi, bau mulut itu kayaknya bisa dibilang masalah atau yang sering banget ya kalau misalkan kita tuh lagi puasa gitu. Selain masalah lambung kayak gitu, kita juga biasanya menghadapi masalah mulut ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah menjaga kesehatan gigi sama mulut ketika lagi bulan puasa, sebenarnya sih sama aja kayak misalkan hari-hari biasanya gitu ya. Cuma mungkin bisa, soalnya waktunya tuh yang berbeda Nob. Jadi kayak agak sedikit malas dan juga mager. Sebenarnya kalau ditanya treatmentnya tuh kayak apa, treatmentnya itu sebenarnya biasa aja gitu ya. Sikat gigi sama sikat gigi. Gitu ya. Minimal 2 kali aja. Ya, sama kayak biasa-biasanya, cuma memang waktunya yang berbeda. Biasanya kan mungkin ketika kita tuh setelah selesai mandi, kalau ini kan setelah buka, setelah sahur gitu kan, mau tidur gitu. Kalau aku sih 3 kali sih, nggak 2 kali sih. Betul. Gitu. Yang pertama tipsnya apa Nop? Dari tadi kita udah ngomong panjang kali lebar, tapi kita belum ngasih tahu pemirsa Rati TV yang ada di rumah tips yang pertama itu apa? Yang pertama itu gunakan pembersih lidah. Gunakan pembersih lidah. Ya, ampas sisa-sisa makanan yang menyelimuti lidah dapat menyebabkan timbulnya bau mulut. Bener sih, kadang kita makan gitu ya, kalau nggak sikat gigi, gigi dibersihkan ya, tapi di lidah itu kan kadang yang suka lupa gitu. Ya. Terlebih kalau kita makan ikan ataupun susu juga. Kita lidah kita biasanya makanan itu ketinggalan di lidah. Iya betul. Kayak, jadi kayak sisa-sisanya contoh aja ya. Kayak anak bayi juga disarankan dibersihin kan Jo. Padahal masih konsumsi ASI ya. Itu biar nggak timbul jamur di lidah. Pakai kain kasa bisa. Kalau yang udah dewasa kita bisa pakai pembersih lidah ya. Bisa ditemui di apotek-apotek. Ya, biasanya. Di apotek biasanya dicari ya pemirsa Rati TV. Jadi bisa bilang aja, Kak beli pembersih lidah dong gitu. Pasti udah paham kok dari apoteknya ya. Betul. Jadi biar nggak, soalnya biasanya sisa-sisa makanan yang ada di lidah itu yang kayak membuat kita tuh jadi kayak bau mulut gitu loh. Kalau bau mulut itu kan selama puasa kan pasti otomatis nggak pede kan rasanya ya. Insecure kalau kata aku ya. Juga temannya kasihan. Iya temannya kasihan ya. Tapi kamu udah kan bersihnya kan? Udah alhamdulillah. Insyaallah. Berarti aku nggak kasihan ya ada di dekat kamu ya. Gimana baunya sampai situ enggak? Enggak sih. Aman sih ya. Oke, selain gunakan pembersih lidah, ini pemirsa Rati TV juga bisa gunakan antiseptik jika memakai gigi palsu ya. Mungkin ada kan di antara mungkin yang sudah sepuh-sepuh ngaten ge Mbah. Kalau nggak sepuh juga banyak kali. Iya sih. Biasanya kan pakai yang namanya gigi palsu. Nah, kalau yang pakai gigi palsu itu perawatannya lumayan sedikit ekstra dibanding yang masih giginya tuh gigi asli gitu ya. Jadi bisa menggunakan yang namanya antiseptik pembersih mulut sebelum tidur ya pemirsa Rati TV. Hal ini bisa membantu untuk membersihkan gigi dan juga menjaga gigi palsu agar tidak rusak. Dan juga penggunaan antiseptik sendiri ini sangat
ampuh untuk mengatasi masalah bau mulut ketika berpuasa gitu. Jadi buat mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu atau anak muda yang ya mungkin pernah mengalami insiden apa sehingga pakai gigi palsu ya Nop ya. Bisa. Pakai antiseptik. Jangan lupa sebelum tidur ya. Betul. Selain gosok gigi juga nanti cuma pakai antiseptik doang, nggak gosok gigi. Gosok gigi aja. Gosok gigi tetap, bersihkan lidahnya tetap, tapi plus dengan yang namanya antiseptik itu ya. Beli di apotek ada kok ya. Next. Ya. Yang ketiga ada gunakan pasta gigi dengan kandungan fluorid. Nah, salah satu cara untuk mengatasi bau mulut adalah memakai pasta gigi yang mengandung fluorid. Kandungan ini bisa membantu melindungi gigi dari kerusakan dan membuat enamel gigi jadi lebih kuat. Nah gitu, jadi buat pemirsa TV yang ada di rumah gitu ya, kalau gosok gigi, kalau beli pasta gigi, lihat komposisinya. Nah, lihat komposisinya dulu. Biasanya kan mungkin kalau misalkan pergi ke toko A, toko B gitu ya, biasanya asal ambil aja yang namanya pasta gigi. Mulai sekarang boleh dilihat komposisinya apa aja. Ada fluoride-nya enggak gitu. Kalau ada fluoride-nya boleh diambil, terus dilihat dulu aja komposisinya apa. Selain juga melihat harganya, Nop. Kamu kali Jo. Harganya tetap dilihat kan. Bohong banget kalau misalnya TV bilangnya enggak. Pasti tetap akan lihat harga, tapi yang paling penting adalah ada kandungan fluoride-nya. Itu sudah cukup. Merek apapun. Membantu melindungi gigi ya. Betul, membantu untuk melindungi gigi sama biar giginya tuh menjadi lebih kuat gitu. Jadi ketika makan daging gitu ya Nop ya, itu nggak cepet linu gitu. Betul. Kemudian ada apa lagi Jo? Selanjutnya sikat gigi dengan benar. Nah ini nih yang suka kalau aku bilang sih sikat gigi sih gampang ya. Setiap orang sih kayaknya mungkin bisa sikat gigi. Cuma terkadang sikat giginya itu tuh harus menggunakan teknik ya. Ya harus ada tekniknya sendiri. Karena penyebab bau mulut yang kerap terjadi saat puasa ini adalah akibat dari pembakaran cadangan lemak yang terjadi di dalam tubuh. Jadi saat lemak kita tuh dibakar di dalam tubuh, itu metabolisme tubuh itu akan ada yang namanya tuh keton gitu. Keton itu adalah hasil akhir dari metabolit lemak gitu Nop. Ini akan terbentuk dan dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulut kita gitu. Iya, untuk gosok gigi sendiri minimal ya Jo ya, 2 menit. Durasinya 2 menit ya minimal ya. Untuk satu sesi. Dan karena bau mulut ini juga terkadang bisa disebabkan oleh produksi air liur yang menurun gitu. Dan untuk jadi karena produksinya itu menurun, itu tidak bisa menetralkan asam di dalam mulut kita. Jadi benar-benar gosok giginya tuh dari bagian sini harus semua gitu bagian ya. Jadi kalau misalkan selama ini sikat giginya tuh cuma gini-gini doang, gitu kan ya. Itu dirubah mulai sekarang ya. Jadi sikat giginya tuh nggak gitu dah. Masa kata Adam gini-gini, nggak bisa ya. Giginya tuh gini. Pelan aja. Itu mah merusak namanya. Kalau misalkan selama ini sikat giginya masih suka cepet-cepet gitu ya Nop ya. Kan kadang ada yang sikat giginya tuh kayak cepet banget. Langsung. Yang penting sikat gigi aja gitu ya, nggak lihat bersih apa enggak gitu. Betul, kan biasanya kan cuma mikirnya gini Nop, semakin kita cepet nyikatnya berarti semakin bersih giginya, padahal enggak gitu loh. Jadi emang bener-bener pakai teknik, nggak usah bener katanya Novita tadi, nggak usah cepet-cepet, nggak usah banter-banter ya anak mau kebumen bilang. Jadi cukup pelan-pelan aja dari yang ujung penting sini. Semua bagian gigi. Betul, dari permukaan, depan, belakang itu kena semuanya. Dari ujung sini disikat pelan-pelan. Terus juga gerakan sikat nyikatnya tuh gini. Nggak biasanya kan gini-gini doang kan. Gerakannya tuh gini, memutar gitu kan, kayak gitu. Nah jadi tahu ya pemirsa TV yang ada di rumah. Pokoknya sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin masalah yang namanya menjaga kesehatan mulut sama gigi, itu sama aja Nop. Udah pada tahu sebenarnya. Nggak ada perbedaannya sama sekali, sama kayak mau puasa atau nggak puasa. Yang membedakan itu hanya
waktunya waktu aja, jam. waktunya aja atau jamnya aja yang berbeda, Berbeda. gitu. Jadi bisa setelah sahur ya Setelah mungkin sahur, itu harus sama setelah berbuka bisa. Setelah Kalau berbuka. enggak sebelum tidur ya, Jo, ya. Betul. Tapi kalau Johan sendiri ya Nov ya, kalau Johan sendiri sih habis sahur, setelah buka, sama sebelum tidur. Ya. Aku 3 kali sih, karena Yang maksimal penting itu 3 kali. sebelum tidur Ya, ya, Jo, sebelum sama tidur itu memang setelah sangat-sangat sahur. penting. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya Nov ya, Uh-uh. gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi Tetap jangan di kemana-mana Tips. ya. Informasi dan tips Ramadan